memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Hai, ketemu lagi dengan aku Eva Susanti Channel di video reaction guys. Nah, kalian apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Dan aku ucapin dulu terima kasih untuk kalian yang udah sempetin waktunya untuk menonton video aku kali ini. Oke, kita balik lagi ke video kasus Vina ya guys. Nah, dimana kasus Vina ini terdakwa, maksudnya itu tersangkanya Peggy ini dia nggak jadi tersangka guys, dan alias bebas ya sekarang. Masya Allah, syukur alhamdulillah ya. Jadi memang benar-benar Peggy itu nggak bersalah ya dengan bukti-bukti yang ada. Jadi hakim itu memutuskan Peggy tidak bersalah, jadi jadinya bebas ya. Oke, tapi di sini ada video dimana seorang pengacara itu yang kekeh banget ya nyuruh Peggy itu, maksudnya itu bersikeras Peggy itu menjadi pelakunya ya. Seperti apa videonya, mari kita lihat video yang pertama itu ya. Oke, yuk let's go. Berdasarkan informasi dari anggota tim, Razman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Bahkan Razman sendiri yang bilang saya siap Boleh bantu dicek. Peggy. Awalnya begitu. Bahkan Razman sendiri yang bilang saya siap bantu Peggy. Iya, itu Di media kan ada. di media, Kan? iya, betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin kesini, kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Razman berhadapan dengan saya. Kalau nggak enak dengan ucapan saya makin ngawur ya. Ya, makin ngawur. Kenapa saya bilang makin ngawur? Dia meyakinkan banget bahwa Peggy ini adalah orang yang paling bersalah. Ya, dia meyakinkan banget, menggiring kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Razman itu adalah upaya membangun opini publik supaya benar-benar yang diucapkan sama dia bahwa Peggy adalah pelakunya itu dipercayai publik. Makanya kami bereaksi keras waktu itu. Ya, kami tim diwakili saya berhadapan dengan Razman, saya bilang legal standing Anda apa? Sebetulnya apa sih? Nah, begini kan kok bisa-bisanya memojokkan klien kami kan itu. Nah, Razman bilang saya praktisi hukum. Cara berpikir kita yang mudah gitu ya. Kalau praktisi hukum itu boleh dia mengeluarkan pendapat, tetapi harus independen. Begitu ya. Kalau memang ini salah, nilai salah. Kalau memang ini benar, nilai benar kan itu. Atau kalau tidak mau memberikan penilaian, berikanlah pendapat yang posisinya dia berada di tengah, itu praktisi hukum. Pak. Setuju saya Pak. Nah, kemudian dia bilang saya adalah kuasa hukum dari Yosi Ahdian. Nah, mungkin akang coba nanti lihat lagi di media itu. Yosi Ahdian itu tahun 2016 itu adalah kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina. Itu. Terjadilah persidangan kan gitu ya. Persidangan ingkrah, putus, ingkrah, clear. Artinya tugas dan kewenangan Yosi Ahdian sebagai kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina, menurut keluarga Eki dan keluarga Pina selesai. Karena mohon maaf, keluarga, katakanlah keluarga Eki polisi, Rudiana kan, keluarga Pina orang mohon maaf, orang biasa. Pasti mereka berpikiran bahwa karena ini sudah diputus, sudah ingkrah, berarti udahlah selesai. Dan nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi lagi. Makanya begitu kasus mencuat, dia minta bantuan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum keluarga Pina. Ya itu kan. Nah, kalau saya waktu itu saya bilang ke Razman itu, kalau legal standing Anda sebagai kuasa hukum Yosi Ahdian dalam kapasitas apa? Kalau katakanlah begini, Yosi Ahdian merasa bahwa saya belum diputus oleh keluarga Eki dan keluarga Pina, katakan begitu. Saya masih kuasa mereka. Loh, gak ada kepentingan Anda mojokin klien saya. Anda serang tuh keluarga Eki dan keluarga Pina. Kan gitu. Kenapa tidak kembali ke dia kan? Nah, kenapa tidak kembali ke dia kan gitu.
kok malah ke Hotman gitu. Kalau misalnya seperti itu. Kalau misalkan saya nggak enak gara-gara ada Hotman Paris muncul di keluarga Pina, serang tuh Hotman. Jangan serang klien kami, kan gak ada hubungannya. Saya kalau berani. Gitu. Ya kan. Jadi begini Gak kan, ada hubungannya. sebutlah Razman Nasution ini kan sekarang memperkenalkan dirinya sebagai seorang praktisi hukum. Ya. Yang pernyataan-pernyataannya memojokkan Ya sangat. PS sangat, ya, Sangat. kliennya Kang Muhtar ya. Ya betul. Padahal sekian waktu lalu justru dia ingin masuk ke dalam tim ini. Gabung dan kita. Kenapa tidak jadi gabung? Itu kan banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim kita berdasarkan hasil musyawarah tim. Ya, apakah ini orang ini boleh atau tidak masuk? Ya kan gitu ya. Kan tidak, karena kan gini, kita punya ketua Ibu Yanti. Tapi Ibu Yanti juga mengajak kita untuk berbincang. Ini ada ini masuk gimana? Ya kita bersepakat, tolak aja. Kalian udah tahu ya pengacara itu siapa? Itu Bang Rasman ya. Nah, berarti dia ini ada udang di balik batu guys ya. Ada udang di balik batu. Kenapa? Karena awalnya dia itu pengen gabung jadi tim pengacaranya, tim pekuasa hukumnya Peggy. Lalu ditolak lah sama abang ini ya. Nih siapa nih aku lupa ya. Oke. Nah jadi dengan catatan mungkin dia ini balas dendam kali ya bisa dibilang lah seperti itu ya, balas dendam gitu ya, gara-gara ditolak. Jadi kayak mana caranya dia ini memojokkan ya si Peggy ini bersikukuh untuk jadi tersangka, untuk jadi pelakunya. Kan bodoh yang kayak gitu ya, bodoh. Ayolah bang, di mana otaknya itu ya, di mana pikiran abang itu ya. Janganlah gara-gara uang terus gara-gara hal-hal yang seperti itu menjatuhkan seseorang lebih jatuh lagi ya. Oke, jangan ditiru ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ke video selanjutnya. Ini keterangannya Bang Rasman ini ya, gak terima kalau si Peggy ini bebas ya. Jadi dia bingung dia mau nyerang siapa, jadi dia nyerang hakimnya. Oke, kita lihat videonya seperti apa. Yuk. Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa saudara Tony RM kalau menyampaikan sesuatu jangan kesannya mengajari. Jangan kesannya sok tahu semua. Ada ranah penyidik yang ditangani secara teknis oleh polisi, saudara nggak mungkin tahu di situ. Dan saya berharap bahwa putusan pra peradilan itu oleh hakim tunggal Pak Herman Sulaiman ini adalah putusan yang komprehensif, berdasar dan legitimate secara logika. Tapi yang terjadi Bung Aiman, mulai kemarin sampai tadi malam bahkan sampai saat ini bermunculan pikiran-pikiran bahwa justru putusan ini dalam pikiran saya dan beberapa orang ini menimbulkan problem yang akan berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Herman Sulaiman. Tunggu Pak, ini tidak menimbulkan berpikiran, beberapa orang berpikiran apa ya Pak? Kira-kira berpikiran apa ya? Kira-kira berpikiran apa? Aku rasa yang lebih negatifnya itu cuman segelintir persen ya. Udah, kita lihat penjelasannya apa lagi nih ya. Kita lanjut lagi penjelasannya seperti apa. Pada poin ke-5 menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut?
Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa. Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit. Ini putusan berikutnya, maksudnya itu kan nanti bakalan ada sidang-sidang lagi, Pak. Ya, sidang ini karena kan kasusnya belum selesai. Kalau untuk kasus PG ya ini oke, selesai. Ini untuk kasus Pina, ini belum selesai, Bapak. Ya, Bapak Rasman ya. Ini belum selesai ya. Yuk, kita lihat lagi apa ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI? Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh Hakim apapun Herman Sulaiman. putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian Nanti Bung Sol bisa tanggapi ya. memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3 dan itu harus ada penetap. Gimana menurut kalian, guys? Pendapat kalian gimana untuk kata-kata terakhir melaporkan hakim tersebut? Ya, aku rasa sih itu nonsen ya, nonsen banget ya. Jadi kita saranin, bukan saran ya, ini Bang Rasman ini terlalu gimana gitu ya sama kasus ini. Jadi tolonglah ya, tolong banget dengan kasus ini berjalannya waktu jangan diperkeruh ya. Nah, ini ada video di mana karena ulahnya sendiri ya, karena ulahnya sendiri dia kena getahnya ya. Seperti apa kita lihat ya. Kita lihat nih, ini gemes nih videonya ya, gemesin banget nih videonya. Yuk kita lihat videonya. Memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice. Ya, saya bacakan ya. Nah, kan? Surat keputusan Apa Dewan dibilang? Pimpinan Pusat Ya kan? Kongres Apa Advokat dibilangnya? Indonesia nomor 081 garis miring DPP KAI garis miring SK garis miring 2002 garis miring 7 tentang begitulah ya pemecatan kalau kita itu Saudara ini masalah publik. Dr. Rasman Jadi Arif banyak Nasution yang SH mencerna, dari banyak yang menilai, banyak dan yang keanggotaan memberi Kongres masukan Advokat ya. Indonesia. Jadi harus hati-hati, Ya, hati-hati menimbang dan bertindak seterusnya, ya. mengingat Kita dan lanjut lagi. seterusnya, Gemes dia liatnya ya. memperhatikan dan seterusnya menetapkan, memutuskan, memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. 2. Mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara Rasman Arif Nasution nomor
04-623-12-SK ADV KAI Romawi 4 2014 tanggal 19 April 2014. 3. Melarang dengan keras Saudara Rasman Arif Nasution memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu logo KAI, bendera organisasi, baik kepentingan organisasi yang dipimpin pribadi maupun klien yang lainnya. Dah, clear ya, clear masalahnya ya. Satu ini udah dipecat. Dia mau ngomong apa lagi nih? Gimana lagi nih? Menurut kalian gimana? Menurut kalian ini keputusan yang bagus atau tidak? Ya, kalau aku sih setuju ya. Yang bilang setuju tulis di kolom komentar. Aku saking geremnya ya, saking gimana gitu ya. Jadi ngelihatnya itu rasa gimana gitu, greget gitu ya. Oke, videonya udah berakhir dan aku ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.